Eh, Kayak Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di bagian kaidah-kaidah umum yang merupakan turunan dari maqasidik syariah. Kami belum paham Pak, mengenai kaidah-kaidahnya Pak. Yang maksud dari nomor 6 itu Pak. Kemudaratan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, dan juga mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, Itu belum memiliki. baik. Jadi memang ada berbagai macam kaidah ketika kita berbicara tentang maqasid syariah. Nah, di dalam artikel itu kan jelas ya bahwa itu disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan. Nah, maka ada beberapa kaidah seperti ad-darurat tubihul ma'zurat. Jadi kondisi darurat itu dapat memperbolehkan perkara yang dilarang. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita dalam keadaan darurat, itu banyak ditemukan dan dijelaskan oleh para asatis dulu bahwa di dalam menjelaskan kaidah ad-darurat tubihul ma'zurat ini jelas sekali bahwa sesuatu yang haram atau makanan yang haram kemudian bisa dimakan karena ada kedaruratan yang penting di situ. Nah, kedaruratan ini tentu mengacu kepada maqasid tadi, ad-daruriyah tadi. Misalnya seperti ini, kamu tersesat di hutan, tidak ada satupun yang dapat dimakan kecuali babi misalnya. Nah, ketika kamu tidak makan babi, maka maka kamu akan mengabaikan hifzun nafas di dalam maqasid ad-daruriyah. Kamu akan mengabaikan itu. Kamu tidak makan, kamu mati. Nah, itu kan artinya kamu mengabaikan hifzun nafas, pemeliharaan jiwa. Nah, maka kamu dibolehkan untuk memakan babi itu, tapi dalam kadar untuk menjagamu agar tidak meninggal, itu aja. Tidak kemudian sampai kenyang, kemudian berulang-ulang, tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan ad-darurat tubihul ma'zurat. Kemudian ada juga yang kaidah yang kamu tanyakan bahwa eh, eh, misalnya yang 6, misalnya darul mafasid, apa yang 6 apa nomor 5? Nomor 5 ya tamilud daral al khas lidaf iddaral al am. Artinya apa? Jika kita bertemu dengan satu problematika yang dua-duanya mempunyai mudarat. Dua-duanya mempunyai mudarat ini. Ya, maka kita harus mengambil satu mudarat, kita harus memilih mudarat yang kecil dibanding kita memilih mudarat yang am. Nah, jadi seperti itu. Nah, artinya begini, contoh misalnya. Nah, di sini kan Ibnu Taimiyah mengatakan ada seorang pemabuk, ya. Pemabuk itu minum khamar. Jika karena ia tidak minum khamar, maka ia akan membunuh banyak kaum muslimin misalnya. Tapi kalau dia minum khamar tidak seperti itu. Misalnya kita diarahkan beginilah, misalnya. Kamu sedang puasa, ya kan? Kamu sedang puasa dan ketika itu kamu ketemu dengan seorang yang jahat, yang mengancammu, gitu. Yang mengancam kamu. Mengancamnya apa? Kamu diancam akan dibunuh kalau kamu tidak membatalkan puasa. Itu kan dua-duanya mudarat itu. Kalau kamu batalkan puasa, itu mudarat. Mudaratnya apa? Kamu menjadi batal. Otomatis ketika kamu batal, itu mudarat bagimu yang sedang berpuasa. Atau kalau kamu tidak batalkan, kamu akan dibunuh. Itu juga mudarat bagimu. Nah, maka dalam keadaan seperti itu berlaku kaidah ini. Jadi kaidahnya kita harus mengambil kaidah darurat yang paling kecil. Nah, di antara batal puasa yang menyebabkan kita tidak menjalankan perintah Allah dengan dibunuh kita akan mati, ya. Nah, itu kan artinya apa? Artinya membatalkan puasa itu lebih kecil daruratnya, ya apalagi dalam keadaan terpaksa, itu lebih kecil daruratnya dibanding kamu harus menghilangkan nyawamu. Maka pilihanmu saat itu menggunakan kaidah ini adalah membatalkan puasa. Itu contoh daripada kaidah itu. Yang terakhir adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Misalnya begini, menghilangkan kemafsadatan, keburukan, kejahatan, ya, kejelekan itu lebih utama dibanding mengambil manfaat. Saya contohkan begini misalnya.
Ini kaidah yang umum sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sebenarnya terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kita dihadapkan pada hal-hal apa namanya, di mana kita harus memilih. Sebagai contoh, misalnya kita khomar aja deh, khomar ya, yang paling kecil aja deh ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Kita tidak nafikan bahwa khomar atau alkohol itu ya mempunyai masoleh, kemaslahatannya ya, mempunyai masoleh, kemaslahatannya. Misalnya itu disebutkan bahwa Al-Quran mengatakan khomar itu punya manfaat, walaupun manfaatnya kecil, tapi mudaratnya lebih besar. Kan begitu. Jangan sampai hanya karena ingin mengambil manfaat khomar, kita mengabaikan mudarat ini. Maka ketika terjadi hal seperti ini, kan banyak alasan seperti itu. Kenapa kamu minum alkohol misalnya? Untuk menghangatkan badan, kan begitu. Dengan minum alkohol itu dapat apa namanya, ya, menghangatkan badan ketika dalam cuaca dingin. Itu tidak bisa kita jadi alasan. Jadi manfaat kecil seperti itu tidak bisa kita jadi alasan untuk mengabaikan mudarat yang besar. Nah, kaidah ini berlaku pada hal itu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka kita harus terlebih dahulu mendahulukan meninggalkan mudaratnya dibanding kita harus mengambil manfaatnya. Itu contoh.